sepiring nasi haram naik ke otak. Ayatnya Bapak Ibu semua hafal. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun bagian depan. Saya cuma mau ngasih tahu, saya belum beruban. Ubun-ubun bagian depan itu tempatnya otak yang berpikir. Kalau dia dikasih makan haram, nanti anak kita itu berpikirnya haram. Pikirannya mau berzina, pikirannya mau mengganggu anak gadis orang, pikirannya mau jahat. Lalu dikatakan kenakalan remaja. Bukan kenakalan remaja, guys. Ini kenakalan orang tua, karena bapaknya yang ngasih makanan haram. Saya heran anak saya ini Pak Ustadz, baru saya kirim ke pesantren seminggu udah lari. Saya masukkan ke sekolah, gurunya angkat tangan udah gak sanggup. Ini tidak lain tidak bukan gara-gara anak dikasih makan haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua, sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Ini yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Laisa minna, tidak termasuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang pada anak-anak kecil. Walam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat pada orang tua. Siapa yang tak sayang pada anak kecil, tidak hormat pada orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini umat Nabi Muhammad? Memang jam-jam segini ini susah jawab, bingung memang. Apakah semua ini umat Nabi Muhammad? Kalau begitu kita sayang kepada anak kecil dan hormat kepada orang yang kita tuakan. Betul? Yang sama-sama kita hormati Ibu Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Dandim, Bapak Dan Ramil, Bapak Kandes, Bapak Kadus RT RW, alim ulama, tokoh masyarakat, para habaib, orang-orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Siapa lagi? Lupa pula. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tabligh Akbar bersama Ustadz Abdul Somad, judulnya membangun generasi yang berdaya guna dan berakhlakul karimah. Berarti banyak generasi sekarang yang tak berguna. Ini judulnya, generasi yang berdaya guna, supaya jangan sampai generasi Sungai Luar ini generasi yang tak berguna, menghabiskan uang orang tua, menghabiskan beras emaknya, menyusahkan bapaknya, memenuhi penjara Pak Kapolres. Itu tidak ada di Sungai Luar. Orang Sungai Luar nih semuanya baik-baik. Protokol pembawa acaranya anak muda, qorinya anak muda, kadesnya anak muda, penceramahnya lebih muda. Sepertinya nggak setuju. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun generasi yang berdaya guna
Ada 5 jurusnya. Yang pertama, dia mesti diberikan suri tauladan contoh. Karena kalau dia tidak punya contoh, dia bingung mau ikut siapa. Bapaknya setan, astagfirullah. Bapaknya mabuk, sakau, pakai celana pendek, tidak hormat kepada ulama. Ibunya rambut macam sarang tawon, tidak pernah menempelkan kening ke lantai bersujud kepada Allah. Generasi ini bingung mau ikut siapa. Tapi generasi muda Sungai Luar ini punya contoh yang baik. Bapaknya sopan-sopan, baik-baik, santun-santun. Ibunya solihah-solihah semuanya. Tidak menyatu antara laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki semua, tak ada perempuan. Di sini perempuan semua, ada beberapa laki-laki. Bapak bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi Sungai Luar di masa akan datang. Ibu bisa memberikan contoh yang baik untuk generasi Sungai Luar di masa akan datang. Semuanya bisa menjadi suri tauladan untuk anak-anak kita. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau guru kencing berdiri, maka muridnya kencing maraton. Itu pepatah kita. Anak-anak ini melihat ibunya. Kalau ada anak kecil umur 5 tahun berdiri di pinggir jalan, rambutnya merah, kuning, kelabu, hijau dan biru, bibirnya lipstiknya sampai ke pipi, tangannya pakai kutek berwarna hitam. Anak ini yang ngajarnya siapa? Ibunya malu. Ada gurunya di rumah, itu adalah ibunya. Kalau ada anak laki-laki jam 6 sore pakai kain sarung, pakai baju koko, pakai peci, membawa Al-Quran menuju surau, langgar, masjid dan musola, itu pasti bapaknya yang memberikan contoh yang baik. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang masa lalunya gelap, yang dulu jahat, yang dulu pecandu narkoba, yang dulu pezina, perampok, yang dulu tidak pernah mau bersujud kepada Allah, kalau ingin anak-anakmu baik, bertaubatlah. Mudah-mudahan dengan momen tabligh akbar ini yang dulu jahat menjadi baik, insyaallah. Amin ya rabbal. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Saya ini dulu orangnya jahat Pak Ustadz, perampok, pencuri, maling, main judi, mabuk, sakau, pezina. Gak usah Bapak kasih tahu, saya sudah lama tahu. Tapi saya tidak mau anak saya jahat macam saya Pak Ustadz. Saya tobat, sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ke masjid. Bagus. Saya ini orangnya nggak bisa ngaji Pak Ustadz. Saya ingin anak saya pandai. Saya serahkan ke Ustadz Qori kita tadi Pak Ustadz. Mantap. Begitu orang tua. Betul Bu? Ini sekarang ada bapak-bapak, saya ini orangnya bodoh Pak Ustadz, nggak bisa ngaji Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Bagaimana generasi kita ke depan? Siapa orang yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Ibu punya dosa, betul? Betul. Di antara kita ini semua, kata-kata hikmah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak salahnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak dosanya?
Makanya saya ini ceramahnya nggak panjang ini. Karena kalau makin lama bicara makin banyak silap salah dan dosa. Mudah-mudahan semua dosa saya diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampunkan dosa saya karena ketulusan hati Bapak Ibu jamaah Sungai Luar ini semua, insya Allah. Sungainya mana? Ada di luar. Oh, pantas namanya Sungai Luar. Nama Pak Kadesnya laut. Pak Baharudin. Bahar itu artinya laut. Maka saya dengan mantap ini. Desa dipimpin oleh laut. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang baik itu seperti bibit diletakkan di tanah yang baik, maka tumbuhlah bunga-bunga yang harum semerbak, indah dipandang mata. Seperti mana? Ini bunga di depan saya ini. Subur memang Sungai Luar ini, sampai dalam masjid tumbuh bunga. Tolong selesai acara dipulangkan ke panitia. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman namanya kaktus. Dilihat bunganya tidak enak, dicium hidung bengkak. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah diceritakan tentang bapaknya yang baik, diceritakan tentang bapaknya yang jahat, namanya Azar. Wa iz qala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menciptakan berhala? Bapaknya tukang buat berhala, penyembah berhala. Tapi anaknya menjadi baik. Kenapa? Ibunya baik. Nabi Musa alaihi salam tidak pernah diceritakan tentang bapaknya dalam Al-Quran. Wa idh auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan wahyu kepada Ilham ibu Musa. Nabi Musa dibesarkan oleh seorang ibu yang luar biasa. Nabi Isa tidak ada ayahnya, cukup dibesarkan seorang perempuan yang solihah, namanya Maryam. Jadi kalau begitu hebat mana? Laki-laki apa perempuan? Lihat, perempuan luar biasa. Perempuan bisa membesarkan Ibrahim, perempuan bisa membesarkan Musa, perempuan bisa membesarkan Isa, dan perempuan membesarkan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena 2 bulan dalam kandungan meninggal bapaknya. 2 bulan dalam kandungan meninggallah ayahnya. Tapi karena seorang ibu, maka jangan macam-macam dengan ibu. Dengan seorang ibu anak menjadi qari, dengan seorang ibu anak menjadi ulama, dengan seorang ibu anak menjadi generasi yang berdaya guna, dengan seorang ibu anak menjadi anak yang soleh. Makanya syarat untuk dapat generasi yang berdaya guna, ibunya mesti baik. Ibu yang baik itu bagaimana Pak Ustadz? Gak perlu saya sebutkan. Datang ke Sungai Luar, di sini ibunya baik-baik. Baik ibu yang di dalam maupun ibu yang di luar. Ibu di luar, di Sungai Luar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Masjid ini kokoh karena ada tiang 4 di tengah dan tiang-tiang di samping. Yang 4 Ustaz kok tahu? Jelas. Yang di samping saya lupa ngitungnya. Tapi yang jelas kalau tidak ada tiang, na'udzubillah, roboh bangunan ini. Bapak memang penting, tapi ibu super penting. Bapak pergi ke laut mencari ikan, pergi bertanam karet, pergi mengurus sawit. Ibu yang mengurus anak. Ibu pernah mewakilkan ke bapak? Belum pernah. Kata bapak, untuk anak yang pertama ini kamu yang ngandung ya bu? Ya. Nanti yang kedua aku. Tidak bisa. Untuk bulan ini kamu yang menyusukan anak ya bu? Ya. Bulan kedua nanti aku.
Gak bisa. Ibu-ibu yang luar biasa, ibu yang berhijab berjilbab panjang, ibu yang tidak pernah tinggal sholat tahajud, ibu yang mendoakan anaknya di setiap malam, ibu yang meneteskan air mata. Tadi saya lewat ada ibu-ibu memegang anak, air matanya. Oh, saya nggak tahu apakah dia haru atau kakinya keinjak. Saya melihat ada ibu-ibu menggendong anaknya sambil berdoa. Ustaz kok tahu? Saya kan melihat dari dalam. Begitulah ibu-ibu di sungai luar ingin agar anak kecil dibawa. Anak kecil sampai duduk di atas apa itu? Oh, lari dia. Anak-anak kecil dibawa semuanya. Padahal ini jam genting. Ini jam-jam segini ini kan jam genting ini. Ini jam segini ini jam yang paling mengerikan. Ibu-ibu di rumah persiapan untuk sinetron nanti malam. Mau-maunya mereka datang kemari hanya untuk mendengarkan tausiah. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu sungai luar ini istiqomah dan anaknya anak-anak yang soleh-soleh. Masya Allah, tengok tuh anak soleh. Oh, langsung menghilang dia. Dipasangkan baju koko, dipasangkan peci, berkerumun di tengah orang ramai, didekatkan ke Ustadz, tolong pegangkan kepala anak saya Ustadz. Saya kalau sudah melihat ibu-ibu membawa anak kecil, saya sedang melihat almarhumah ibu saya 30 tahun yang lalu saat membawa saya kenduri maulid, membawa saya ke tempat para ulama, membawa saya ke majelis-majelis pengajian. Agaknya begitulah emakku dulu. Maka saya tak pernah menceramahi ibu-ibu. Saya hanya merasa sedang bercerita di depan ibu-ibu saya. Melihat ibu-ibu, teringat ibu kita. Bagus. Asal jangan melihat bini orang, lupa bini kita. Itu yang tak bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa aslili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala nabi. Yang kedua, syarat membentuk generasi berdaya guna, kasih makan yang apa pula haram? Kasih makan yang halal. Apakah sawit itu halal? Jangan kasih makan sawit. Apakah karet itu halal? Jangan kasih makan karet. Kasih hasil yang halal. Sawitnya halal, tapi sawitnya jadi haram. Kenapa sawitnya jadi haram? Sebesar apapun tandannya, beratnya tetap 50 kilo. Kita pun duduk di situ 50 kilo. Kenapa? Memang timbangannya di setel 50 kilo. Karetnya halal, tapi hasilnya jadi haram. Kok bisa? Karetnya kecil, diletakkan di timbang 100 kilo, dibelah batu bata di tengah. Ikannya halal, dibuka insangnya merah, padahal sudah 5 kali mati dari laut. Kenapa tetap merah? Dioles macam-macam. Ikan asinnya halal, tapi hasilnya haram. Kenapa ikan asinnya jadi haram?
Karena lalat pun tidak mau mampir ke ikan asin. Kenapa? Ikan asinnya sudah disemprot formalin. Formalin itu di atas formulir. Ikan asin disemprot formalin, tidak busuk-busuk, tidak berulat. Lalat dan ulat pun tahu itu bukan makanan mereka. Kasihan jamaah yang tak tahu. Akhirnya dia makan. Yummy. 3 hari mati. Uang yang haram karena ingin cepat kaya, karena ingin beli mobil, karena ingin dunia. Pulang ke rumah dibelikan ke beras, masuk rice cooker, dikasih air, setelah 1 jam dibuka, dimakan, belum jadi nasi, rupa mencet. Setelah dipencet, tunggu sejam, diambil nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah. Darahnya masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke atas otak. Jantung ini menyemburkan darah. Menyemburkan darah naik ke atas otak. Kalau jantung berhenti berdetak, jantungnya normal detaknya. Tapi kalau sedang jatuh cinta, dia 3 yang membuat tidak normal. Pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo, yang ketiga dia menjadi tidak normal ketika kotak sedekah sudah mulai mendekat. Kalau nggak percaya, lihat nanti. Lihat nanti nggak lama lagi keluar kotak sedekah. Nah, itu kan udah mulai. Nah, mulai. Itu yang belakang sana jantungnya udah nggak normal. Darah yang menyembur dari jantung, darah haram. Gara-gara sepiring nasi haram naik ke otak. Ayatnya Bapak Ibu semua hafal. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Kita ulang sekali lagi. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Nasiyatin ubun-ubun bagian depan. Saya cuma mau ngasih tahu, saya belum beruban. Ubun-ubun bagian depan itu tempatnya otak yang berpikir. Kalau dia dikasih makan haram, nanti anak kita itu berpikirnya haram. Pikirannya mau berzina, pikirannya mau mengganggu anak gadis orang, pikirannya mau jahat. Lalu dikatakan kenakalan remaja. Bukan kenakalan remaja, guys. Ini kenakalan orang tua. Karena bapaknya yang ngasih makanan haram. Saya heran anak saya ini Pak Ustadz. Baru saya kirim ke pesantren seminggu, udah lari. Saya masukkan ke sekolah, gurunya angkat tangan, udah gak sanggup. Ini tidak lain tidak bukan gara-gara anak dikasih makan Ada orang warisannya belum dibagi, meninggal bapaknya, warisannya belum dibagi, istrinya belum dapat, anaknya belum dapat. Kata kakek saya, ayah ibu saya, cucuku ini Abdul Somad, kalau dibawa jalan-jalan ke rumah si Anu, jangan kasih dia makan di sana. Bawa kue dari rumah, bawa nasi dari rumah, bawa ikan dari rumah, jangan makan di sana. Ibu saya heran, emak saya heran. Kenapa ya? Itu kan masih keluarga. Kenapa dia nggak boleh makan di sana? Karena mereka belum berbagi harta warisan. Aku takut cucuku ini nanti makan haram. Kalau dia makan haram, nanti otaknya gelap, hatinya kelam, tak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jelas? Jelas Ibu? Jangan kasih anak makan kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik. Oh, kalau gitu makanan yang kami kasih ini haram ya? Pisang halal, jeruk halal, anggur halal, salak halal, kue halal. Kenapa Ustaz nggak makan?
Memangnya itu haram? Itu dari panitia, duitnya halal. Kenapa Ustaz nggak makan? Saya nggak makan bukan karena haram, tapi karena nggak dipersilakan. Enggak bercanda. Kalau sudah diletakkan di depan itu artinya silakan. Saya ustadz yang tidak pandai menyindir-nyindir. Saya ini orangnya to the point, langsung. Wah, kalau begini banyaknya kresek, jantung kita hancur berkeping. Bukan gedebak-gedebuk lagi kalau udah begini. Maka kita tenangkan dengan bersolawat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahami ya maulaya sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi Ibu kalau hatinya nggak tenang, gundah gulana, kacau balau, banyak-banyak berzikir. Istighfar, zikir. Sholawat, zikir. Tasbih, zikir. Tahmid, zikir. Takbir, zikir. Baca Quran, zikir. Sholat, zikir. Tapi zikir bukan sholat. Sholat itu zikir. Allahu Akbar, kita ngingat Allah tapi zikir bukan sholat. Jangan dibalik, nanti pas diajak sholat, ayo sholat, aku sudah sholat. Itu zikir bodoh, bukan sholat. Sholat itu ada tegaknya, ada takbiratul ihramnya. Tapi dalam sholat itu ada zikir. Tapi zikir bukan sholat. Dalam sholat ada zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikan sholat untuk berzikir mengingat aku. Tapi zikir bukan sholat. Setelah bersolat kita berzikir. Di dalam sholat kita zikir. Setelah sholat kita zikir. Dari sholat subuh ke sholat zuhur kita zikir. Dari sholat zuhur ke sholat asar kita zikir. Dan majelis kita ini adalah majelis zikir. Kita menyebut ayat Allah, kita menyebut Rasulullah, kita mengingat Allah. Masya Allah, langsung datang, lengkap, dipersilakan langsung. Gimana mau makan sedang ceramah? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Yang ketiga, bagaimana kita membentuk generasi yang berdaya guna, ditanamkan ke dalam anak-anak kita akidah la ilaha illallah. Ini akidah tauhid yang tidak boleh lepas dari kepalanya. Anakku, kau nanti akan berangkat dari Sungai Luar, sekolah ke Pekanbaru.
Jangan sampai kau berzina, jangan pakai narkoba. Nanti kalau kau mati kau akan dihisab, kau akan masuk neraka. Yang melihatmu bukan aku jauh di sungai luar, tapi kau diperhatikan oleh dia. Siapa dia? La ilaha illallah. Itu tauhid yang ditanamkan saat anak kita lahir. Bapak yang membisikkan ke telinga anak itu, kepalanya di sebelah kiri, kakinya di sebelah kanan, telinganya sebelah kanan dekat ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan kuat macam itu, terkejutlah dia. Itu contoh aja. Allahu Akbar, Allah. Datanglah bidan dari rumah sakit menghapus air mata si bapak. Jangan menangis Pak, hapuslah air mata. Bapak kenapa nangis Pak? Bapak kenapa nangis? Haru ya baru punya anak. Sedih ya. Ingat apa Pak? Saya belum pernah azan. Rupanya belum pernah azan seumur hidup. La ilallah. Makanya ke depan Masjid Sungai Luar dalam rangka menyambut Isra Mi'raj Nabi Muhammad bulan Rajab tahun 1440 Hijrah diadakan lomba azan. Setuju? Lomba khotib. Setuju? Lomba jadi imam. Setuju? Supaya jangan sampai anak kita ini nggak pernah azan seumur hidupnya. Sekali-sekalinya azan, azannya nggak pernah didengar oleh makhluk di langit dan makhluk di bumi. Allahu Akbar. Masjid biasanya kosong, nggak ada orang datang ke masjid. Hari itu orang berduyun-duyun, ramai datang ke masjid. Cuman mau melihat gimana bentuk muazzinnya. Allahu Akbar. Pas dilihat rupanya yang azan Babin Kamtipmas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang perlu azan seperti ini. Ini kenapa banyak surau langgar musola sepi kosong? Karena azannya terlalu slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pasti tanggal 29/31. Begitu tanggal 1, hayya 'alas shalah, siap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dibisikkan ke telinga anak orang Sungai Luar, asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang Sungai Luar waktu anaknya lahir dibisikkannya, kau sudah kubelikan sawit 3 hektar. Ada Bu? Ada. Tanamkan ke dalam diri anakmu la ilaha. Jangan kau ganggu anak gadis orang. Nah, Allah melihatmu. Walaupun kau berdua-duaan dengan dia, emakmu ini perempuan, emakmu bukan bencong. Aku perempuan nak, kakakmu perempuan, adikmu perempuan, nanti adikmu perempuan. Allah melihat kalau kau mengecewakan orang, kalau kau berdiri di atas kekecewaan orang, maka suatu saat kekecewaan itu akan didatangkan Allah juga kepadamu. Siapa dia? La ilaha. Itu tanamkan akidah. Ini banyak ibu-ibu sekarang cepat tidur, cepat tidur, cepat tidur, nanti datang hantu. Apakah hantu itu ada? Oh, ragu. Hantu itu ada. Siapa bilang hantu itu ada? Hantu ada kan, Bu? Hantu ada katanya. Hantu, Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Sundel Bolong, Dracula, Suster Ngesot, itu semuanya jin. Apa namanya? Jin. Apakah jin itu ada?
Ada. Oh, celananya ada kok. Celana jin. Kalau jin nggak ada, nggak mungkin ada surat juz 29 namanya surat al-jin. Nggak mungkin ada ayat allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin. Itu menunjukkan jin itu ada. Makanya jin itu di dalam toilet kamar mandi dia sudah menghidupkan kamera streaming. Dia mau men-streamingkan kita di kamar mandi, ditonton seluruh jaringan jin, namanya youtubejin.com. Tapi begitu kita baca doa, langsung channelnya mati. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Jadi siapa yang lupa baca doa itu, wah ditonton seluruh jin. Jin sudah siap semua mau ikut makan dengan kita. Begitu kita baca doa, dia jadi nggak bisa ikut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Jin yang jahat-jahat itu namanya setan. Induknya namanya iblis. Iblis itu satu. Kalau bahasa kampungnya only one. Iblis itu cuma satu. Anak buahnya itu namanya setan. Makanya kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mudah-mudahan anak-anak kita dijauhkan semua dari gangguan jin dan setan. Ustadz Somad tolong ruqyah anak saya. Kenapa nggak sholat Pak Ustadz? Ya kita bacakan ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Enggak ada respon. Berarti anak ibu, anak bapak enggak diganggu jin. Kalau dia diganggu jin, pasti dia ada respon. Ini enggak ada jinnya. Jadi kalau gitu apa salahnya Pak Ustaz? Memang dia enggak sholat. Kata jin, aku enggak ada ganggu dia. Kadang kita ini sedikit-sedikit salah jin, dikit-dikit salah jin, suami selingkuh salah jin, diruqyah sama ustadz nggak ada respon. Pas ditanya diganggu jin ustadz, enggak. Kata jin kau yang ganggu dia, enggak, dia aja yang gatal. Kadang kita kasihan juga sama jin ini, takutnya nanti keluar namanya Komisi Perlindungan Jin, saking banyaknya jin yang teraniaya. Maka kuatkan akidahnya. Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot, Genderuwo, Begu Ganjang, tidak ada siapapun yang bisa mengganggu kalau bertauhid kita kepada Allah. La ilaha. Dulu orang kalau mau nanam padi, itu tanah itu mesti dipotongkan kambing, dipotongkan kerbau, takut diganggu jin. Kalau mau cari ikan, begitu juga. Datang para ulama, diusirnya jin hantu setan dengan afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zaman dulu jin-jin itu dikasih kepala kambing, dikasih pisang, dikasih pulut kuning, dikasih panggang ayam. Hai jin segala hantu jembalang tanah, inilah kambing. Begitu ulama-ulama datang ke negeri kita, maka kepala kambingnya dimakan sama ustadz, ayamnya dimakan, pisangnya dimakan, lalu jinnya diusir dengan la ilaha illallah. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari mereka pontang-panting. Begitulah ulama dulu membersihkan tauhid umat. Tidak dikasih sajen, tidak dikasih, makanannya dimakan dan bertauhid kepada Allah. La ilaha. Rumah baru, la ilaha illallah. Mobil baru, la ilaha illallah. Sawit baru, la ilaha illallah. Sampan baru, la ilaha illallah. Bini baru. Saya cuma mancing aja. Mereka ketawa, hati-hati yang ketawa. Pulang ke rumah, tadi kenapa ketawa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tauhid kita. Anak kita nanti tidak gila merasa diri lebih suci, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih senior, merasa diri lebih kaya, karena dia diajarkan subhanallah, yang suci hanya Allah. Dia nanti menjadi anak yang berterima kasih, bersyukur pada Allah. Napasnya, jantungnya, otaknya, dia akan berkata alhamdulillah. Dia tidak gila dibesarkan. Abdul Somad kalau ceramah pentasnya nggak pakai bunga, nggak mau ceramah. Abdul Somad kalau di mejanya nggak ada anggur sama apam, nggak mau ceramah. Ini apam kenapa nggak ada kelapanya? Saya memang ceramah, tapi saya perhatikan juga. Abdul Somad kalau ceramah nggak dikasih minuman 2 botol, nggak mau ceramah. Abdul Somad kalau nggak dipuji-puji, nggak ditulis namanya 2 meter, profesor, haji, LC, DEHE, PhD, kalau Pak Kades sampai salah sebut, nggak mau ceramah. Itu namanya ustadz gila pujian. Yang besar itu hanya Allah. Allahu Akbar. Dan kita tak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Tadi malam pulang tausiah, habis kena hujan di Batu Tilam. Sampai kami di Batu Tilam, maghrib kena hujan, jalan macet, jalan tanah liat. Akhirnya jam 1 malam baru makan. Mau tidak mau terus lanjut perjalanan ke Indragiri Hilir, karena sudah janji kalau sampai saya tidak datang, maka Ustadz Dr. Junaidi akan ditarik-tarik sampai copot tangan dan kakinya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Malam tadi menggigil saya, badan dingin, panas dingin, Masya Allah. Akhirnya dibangunkan Ustadz Junaidi, Ustadz Jamal, Ustadz Tatang. Makan saya. Kata mereka ini Ustadz Somad sedang demam, dia makannya tak bisa banyak. Dikasih mereka nasi sedikit, saya tambah 2 kali. Enak kali makan tadi malam. Apa makanannya? Makanannya daun ubi, sambal terasi, ikan asin. Itulah makanan yang paling lezat di dunia. Habis makan 2 piring, tertidur sehat walafiat. Saya yakin itu karena doa jamaah dari Sungai Luar ini. Mereka berdoa tadi malam, ya Allah sehatkan Ustadz Somad supaya besok sore dia datang kemari. Setelah dia tausiah di sini, terserah mau sakit-sakit lagi nggak apa-apa. Kita nggak punya daya, kita nggak punya apa-apa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya tauhid. Apa pula tauco? Tauhid. Tauhid artinya satu, esa, tunggal, tidak berbilang, tidak nyembah pokok kayu, tidak nyembah laut, tidak nyembah hantu, tidak nyembah binatang, tidak nyembah jimat, tidak minta kepada setan, tidak minta kepada apapun. Tauhid, la ilaha illallah. Ini sekarang banyak orang kemana-mana bawa keris kecil, diletakkan di dompet, mau menghadap pejabat dioles-oles, mau menghadap orang kaya dipegang, begitu duduk tusuk pantat. Oh, Ustadz Somad anti keris. Datang ke rumah saya ke Pekanbaru, saya tunjukkan keris-keris saya. Keris saya banyak, dari mulai keris yang terbuat dari besi sampai yang terbuat dari batu sampai yang terbuat dari emas ada. Yang itu enggak saya tunjukkan. Saya tempel di dinding. Pedang saya suka koleksi, batu cincin suka, tapi saya tidak meyakini keris dan batu cincin itu memiliki kekuatan-kekuatan. Itu Ustaz pakai cincin, iya, tapi saya nggak yakin dia punya kekuatan apa-apa. Pakailah cincin berwarna hijau, maka wajah Anda akan hijau. Apa ini? Kalau cuma hijau, pokok pisang pun hijau. Pakailah cincin berwarna merah, maka mata Anda akan merah. Kalau cuma mata merah, ikan busuk pun merah matanya.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita mulia karena dimuliakan Allah. Kita kaya karena dikasih rezeki Allah. Kalau anak kita ditanamkan tauhid, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia susah dia tidak putus asa, kalau dia punya jabatan dia menjadi tawaduk, rendah hati, karena itu titipan Allah. Kalau dia menjadi orang yang sedang diuji dengan kesakitan, kesulitan, dia tidak akan bunuh diri karena dia masih bertuhan. La ilaha Allahu Akbar. Dia kalau dipuji dia akan berkata Allahu Akbar. Bapak hebat ya, jabatannya tinggi, Allahu Akbar. Ibu hebat ya, duitnya banyak, Allahu Akbar. Tapi kalau dia tidak bertauhid, bapak hebat ya, jabatannya tinggi, saya yang paling hebat. Ibu hebat ya, cantik, iya. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah teriak-teriak? Oke, saya bisa ceramah lembut. Marilah kita berserah. Apapun yang terjadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita senang kita bersyukur, kalau kita kaya kita bahagia. Siap Ibu? Iya, gitu. Ini jam segini nih jam-jam genting, Beb. Perut kenyang habis makan siang, datang setan bawa kipas angin. Dulu setan katanya bawa kipas, sekarang bawa AC. Jadi kalau saya ceramah menggelegar itu bukan saya marah, tapi memang sound system masjid Sungai Luar ini. Allahu Akbar. Baru dikasih tahu udah lupa. Yang keberapa sekarang? Kan betul saya bilang jam-jam segini ini genting, lupa memang. Membentuk generasi yang berdaya guna yang keempat adalah jangan bosan memberitahu amar ma'ruf nahi munkar. Kau udah sholat kemana? Kunci motor mana? Uang jajan dipakai kemana aja? Sedang di mana? Pulang jam berapa? Kau anak perempuan, kenapa lututmu nampak udah hitam bekudis pula? Kau anak perempuan kenapa nggak pakai jilbab? Kenapa rambut kau dicat 3 warna? Kenapa kau pakai anting-anting sampai ke hidung? Kenapa kau jalan sama laki-laki yang tak mahram, nanti kau masuk angin gembung? Jangan pernah berhenti memberitahu macam mesin popong rusak. Ibu siap merepet, selamat. Kalau ibu masih mau merepet, kau pulang jam berapa? Kenapa jilbabmu tak panjang? Kenapa bajumu sempit? Kenapa kau jalan sama laki-laki? Kau sedang di mana? Sama siapa? Pulang jam berapa? Kunci motor mana? Selama ibu masih mau merepet, dunia insya Allah masih aman. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, anak ibu tadi ku tengok dibonceng, biar aja lah. Dia pulang katanya jam 12 malam, pagi pun gak apa-apa. Hancur dunia nih Bu. Ibu jangan berhenti merepet ya Bu. Siap Bu? Lanjutkan, teruskan, takbir. Awas kalian. Mudah-mudahan anak-anak muda Sungai Luar yang pacaran segera putus. Taman riwayat kalian. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, hampir 4000 orang di dalam masjid. Orangnya habis berwudu dalam keadaan suci, di majelis yang suci, bersama orang baik, di tempat paling suci. Semua yang pacaran anak muda putus. Sampai hati Ustadz Abdul Somad, dendam Ustadznya, sakit hati Ustadznya, karena dulu waktu Ustadz kuliah di Mesir gak punya pacar. Sekarang Ustadz ingin kami jomblo. Aku ingin kalian segera menikah dengan hubungan yang halal. Kalau kalian pacaran, dibawa bonceng sana sini, tersilap, tersalah, akhirnya terjadi perbuatan yang tak diinginkan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Yang malu dilihat tetangga laki-laki apa perempuan? Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Ingat, kau punya adik perempuan, kau punya kakak perempuan, kau punya anak perempuan. Sampai masanya nanti kau akan punya anak perempuan.
yang kau lakukan hari ini akan kau rasakan 20-30 akan tahun akan datang. Siap jaga saudari kita yang perempuan. Kalau memang kau jantan gagah perkasa, bukan kau bawa mahar, bukan kau bawa mawar, tapi kau bawakan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Siap? Nampak? Gak siap mereka. Yang bilang siap yang udah punya anak 3. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kepada seluruh tamu undangan dipersilakan untuk datang ke atas pentas menyampaikan doa kepada kedua mempelai. Datanglah kan mempelai. Lalu ada satu anak muda di sana melihat, apa kata dia? Mestinya aku yang di sana. Mestinya aku yang di sana, tapi aku salah satu semester kalah kena salib, kata dia. Di atas pentas majelis yang suci, di saat itu si bapak mestinya dengan lembut berkata, hai Abdul Ghafur, saya kalau mau jadi saksi nikah itu saya tanya dulu calon mempelai laki-laki namanya siapa. Kalau mempelai laki-laki itunya ada nama Abdulnya, saya nggak mau jadi saksi. Takutnya Pak Kua salah tanya, hai Abdul Somad, siap kata saya. Mestinya acara itu acara sakral, suci. Hai Abdul Wahab, iya Pak, maukah engkau aku nikahkan dengan anakku? Siap Pak, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Begitu indahnya, iya kan Bu? Iya kan Pak? Tapi hari akad itu menjadi hari kemarahan, matanya merah, giginya rapat. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Kalau bukan kan hamil duluan tak mau aku menikah. Jangan kau datang sekali lagi. Apa jadinya anak-anak kita ke depan? Nasi sudah jadi tadi ayam. Begitulah hancurnya masa depan. Masih cerita bubur juga lagi. La ilaha illallah Muhammad. Siap ibu menjaga masa depan anak kita? Siap bapak menjaga buah hati belayan jiwa kita? Jangan berhenti melarang mereka Pak. Zaman dulu laki-laki kalau mau mendekati perempuan diambil lidi. Tahu lidi? Lidi? Atau rumah orang dulu kan tinggi, ditusuk lidi dari bawah. Lalu si perempuan pun melihat ada lidi. Lalu dia pun mulai berbisik, kaukah di atas sayang? Iya. Padahal emaknya. Dulu begitu. Zaman sekarang nggak ada lidi lagi. Dia sudah janjian ketemuan di mana, terjadilah apa yang terjadi. Nauzubillah. Jaga anak-anak muda kami ya Allah, jaga anak-anak. Internet, parabola, WhatsApp, Instagram. Dulu anak muda kalau mau ketemu laki-laki gemetar, takut, grogi. Zaman sekarang langsung dia cari FB-nya. Hai, tolong kirim nomor WhatsApp dong. Begitu mudahnya. Maka benteng terakhirnya ibu, bapak yang akan mempertahankan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bisa saya bertamu ke rumah ini? Selangkah lewat ke sini wajib nikah. Kalau gitu saya pulang kau pengecut. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya mau kenalan dengan anak bapak. Siap nikah atau pacaran aja? Mau kenalan aja. Pulang sana pulang. Saya mau bawa anak Pak Haji. Tidak boleh. Sebentar aja Pak. Tidak. Mau bawa jalan-jalan ke Tembilahan makan mie ayam? Tidak. Kalau kami belikan bapak sebungkus, oke. Harga anak gadismu hanya 1 bungkus mie ayam, padahal yang mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Betul Bu? Di Sungai Luar mengandung masih 9 bulan 10 hari. Ibu menyusukannya 2 tahun. Ibu membesarkannya, melahirkannya meregang nyawa.
tapi harganya hanya semangkok mie ayam. Kau lepas anak gadismu, ibu dari dapur mesti tegas mengatakan, tidak bang, aku yang melahirkan mereka, kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Jangan pula ibu yang mengizinkan. Ini bapak sudah tegas, tidak. Datang ibu dari belakang, kasihlah bang, kita dulu lebih parah dari itu. Hancurlah anak-anak kita ini. Yang terakhir, yang kelima, membentuk generasi yang berdaya guna. Ad-du'a silahul mu'min. Doa di tengah malam. Jaga anakku dari narkoba, jaga anakku dari zina, jangan dia pacaran. Tutupkan pintu hatinya untuk melihat laki-laki, tutupkan pintu hatinya untuk melihat siapapun sampai nanti dia selesai kuliah. Bacakan Al-Fatihah. Almarhumah emak saya mendoakan saya tiap malam, membacakan saya Al-Fatihah 100 kali tiap malam. Anakku itu Abdul Somad, kudoakan dia 100 kali Al-Fatihah tiap malam. Diceritakannya ke orang lain, tak pernah disebutkannya ke saya. Jamaah yang datang bercerita ke saya setelah mak saya meninggal. Saya lewat di depan rumah Ustadz. Dulu almarhumah mak Ustadz bercerita, anakku itu kutahlilkan la ilaha illallah 1000 kali semalam, kadang 2000 kali semalam, kadang 3000 kali kudoakan pada Allah, sehatkan badannya, jangan sampai dia diganggu setan, jangan sampai dia buat maksiat, jangan sampai dia buat dosa. Barulah saya paham, apa yang saya terima hari ini itu doa ibu, doa ibu, doa ibu. Ibu panggil anak ibu dengan panggilan, jangan panggil dengan kata-kata, karena kata-kata ibu akan menjadi doa. Anak setan, jadi setan betulan. Untung anak itu tak pandai menjawab. Kalau anak itu menjawab, hei anak setan, iya ibu setan. Kalau mau panggil dia, calon Kajari sini, calon bupati, calon gubernur. Panggil dia dengan yang baik-baik, doakan dia. Tidak ada doa yang lebih makbul daripada doa ibu. Man a'aqun nas bi husni suhbati. Siapa orang yang paling layak menerima baktiku? Ummuka, summa man? Ummuka, summa man? Ummuka. Ibu luar biasa. Sampai hari ini saya tetap mendoakan ibu dan ayah saya, keluarga saya. Saya yakin dan percaya saya bisa sehat hari ini berjumpa dengan bapak ibu. Ibu-ibu mendoakan saya, ibu saya masih mendoakan saya, karena orang meninggal tetap masih bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi? Ustadz Abdul Somad. Apa judul ceramahnya? 5 cara membentuk generasi yang berdaya guna. Apa yang 5 itu? Aku tak ingat, entah apa aja kata Ustaz Somad. Jam 15.42 kita persiapan untuk sholat asar. Nanti bapak ibu berwudu, sholat asar. Begitu bapak sholat, pas sedang semuanya sholat, itulah saya pulang. Karena kalau nggak gitu saya bingung kemana saya mau pulang ini. Ini nggak ada jalan, ini rasanya mau melewati Laut Merah. Nanti kita tunggu mereka pas sedang sholat, Allah Akbar, pas sholat terus pulang. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, diberikan rezeki yang berkah, anak-anak kita soleh dan solehah, dijadikan anak muda generasi yang berdaya guna, selamat dari riba, zina dan narkoba. Al-Fatihah.